Belakangan ini kita jadi lebih sering memikirkan bagaimana hidup kita terlihat daripada bagaimana hidup kita sebenarnya kita jalani. Setiap kali kita mau posting sesuatu, kita mikir dulu, apakah postingan kita ini udah oke atau belum? Apakah akan terlihat bagus di mata orang lain atau enggak? Baru kita posting. Dan tanpa sadar, kita jadi semakin menjauh dari diri kita sendiri yang sebenarnya. Cerita ini bukan tentang satu orang aja, tapi ini tentang banyak orang yang diam-diam ternyata capek karena harus selalu terlihat baik-baik aja. Ada satu teman saya yang selalu dikenal sebagai orang yang estetik. Postingannya tuh selalu cakep-cakep. Jadi dia punya bajunya juga lucu-lucu, terus dia memposting hubungannya dengan suaminya yang sangat mesra, dengan anak-anaknya gitu kan, mereka jalan-jalan kemana, mobilnya keren dan sebagainya lah. Dia postingannya tuh bagus-bagus selalu. Sampai teman-temannya tuh bilang, aduh hidup kamu tuh enak banget deh, menyenangkan banget sih, kamu kok bisa sih punya hidup yang begitu asik. Tapi yang mereka gak tahu, sebetulnya deep down di dalam hati dia itu sebetulnya hancur, sedih dia. Karena yang dia pamerkan di sosial media itu gak seindah kehidupan dia yang sebenarnya. Suaminya sering pulang malam, sering gak ada di rumah. Anaknya pada bandel-bandel karena kurang perhatian. Dia juga agak repot gitu. Setiap kali mau upload foto dia mikir, udah kelihatan bagus belum ya? Angle-nya udah sesuai belum ya? Apakah nanti orang lain akan bilang bagus nih, cantik gak ya gitu? Atau dia pakai baju juga dia mikir, baju ini udah pernah aku pakai belum ya untuk foto? Udah ada belum ya? Suatu hari bahkan pernah suaminya kasih kado ulang tahun yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Dia nangis sesungguhkan karena dia gak bisa pamerin di sosial media apa yang dikasih sama suaminya. Dia berusaha untuk terlihat selalu sempurna sampai akhirnya dia capek sendiri. Akhirnya dia sadar bahwa dia terlalu sibuk untuk memikirkan apa yang orang lain lihat tentang dia daripada apa yang benar-benar dia rasakan. Hidupnya gak lagi otentik, hanya sekedar estetik. Kita nih hidup di era yang penuh visual, di mana segala sesuatu itu bisa dipoles, bisa difilter, bisa diatur sedemikian rupa sehingga terlihat sempurna. Tanpa sadar kita menilai hidup kita dari apa yang dilihat orang. Padahal realitanya gak seindah itu. Di balik foto-foto yang indah itu ternyata banyak orang yang berjuang keras untuk terlihat baik-baik aja. Dan yang menyedihkan lagi, banyak dari kita yang lupa bagaimana rasanya untuk menjadi diri kita sendiri. Menjadi otentik bukan berarti kita gak peduli sama sekali dengan keindahan. Menjadi otentik bukan berarti kita harus cuek dan bodo amat. Tapi menjadi otentik itu artinya kita memilih dengan kesadaran. Bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar takut ketinggalan, tapi karena kita tahu benar-benar bahwa inilah memang yang kita butuhkan. Misalnya saya memilih gaya berpakaian yang simple. Saya kemana-mana pakai celana jeans sama sepatu kets. Bahkan pergi ke kantor pun saya pakai celana jeans sama sepatu kets, atasnya pakai kemeja. Kalau misalnya lagi weekend saya pakai kaos. Memang itu gaya berpakaian saya, gaya berpakaian simple. Walaupun teman-teman kantor saya pakai baju blazer misalnya, atau mungkin mereka pakai sepatu high heels, saya nggak kepingin seperti mereka. Tapi karena memang gaya saya seperti ini, ya saya menikmati itu dan otentik saya ya seperti ini. Saya nggak mau supaya bisa diterima sama mereka, biar bisa nongkrong bareng mereka, lalu saya ganti penampilan saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nggak gitu. Saya memilih untuk tetap otentik, apa adanya. Pada saat posting di sosial media juga seperti itu. Saya memilih untuk nggak dikit-dikit posting. Bukan berarti saya nggak punya sesuatu yang bisa saya bagikan, tapi saya memilih untuk lebih menikmati momen ini aja. Ada waktunya juga sih untuk sharing di social media, and that's fine, itu boleh-boleh aja. Yang penting bukan sesuatu yang harus dibuat-buat. Saat kita bisa jadi diri kita sendiri, kita akan merasa lebih bebas. Kembali ke cerita teman saya yang tadi, waktu dia akhirnya memutuskan untuk jadi dirinya sendiri, dia lepaskan topeng yang selama ini dia pakai. Awalnya itu dia rasa asing. Dia awalnya merasa takut gak diterima sama teman-temannya. Tapi lama-kelamaan dia mulai terbiasa jadi dirinya sendiri. Dan dia rasa lebih happy, lebih bebas. Dan ternyata teman-temannya juga biasa aja, tetap menerima dia apa adanya. Kan yang dia takutin selama ini ternyata gak kejadian juga. Kalaupun teman-temannya gak bisa terima dia, ya dia cari aja komunitas yang lain. Dia tetap bisa jadi dirinya sendiri. Pada saat kita bisa jadi diri kita sendiri, kita itu bisa bertumbuh dengan cara yang lebih alami. Seperti tanaman yang tumbuh di tanah yang tepat. Misalnya kaktus ditaruh di tanah yang berlumpur, bisa aja dia tumbuh tapi gak akan maksimal.
Bunga teratai bisa aja ya dia tumbuh di pasir, tapi nggak akan maksimal. Kalau mereka ditaruh di tanah yang tepat, mereka akan tumbuh dengan benar, dengan maksimal. Kita juga gitu. Pada saat kita jadi diri kita sendiri, kita bisa bebas berekspresi. Kita bisa bebas menentukan ke arah mana kita mau. Waktu kita bisa jadi diri kita sendiri, kita nggak harus membuktikan apapun. Kita nggak perlu validasi dari orang lain. Karena kita tahu siapa diri kita, dan itu cukup. Menjadi pribadi yang otentik itu nggak akan terjadi dalam semalam, karena kita kan selalu diajarkan untuk bisa menyesuaikan diri. Makanya butuh waktu untuk bisa mengenali diri kita yang sebenarnya. Yuk kita sama-sama belajar ya, beberapa langkah untuk kita bisa melatih keotentikan diri kita. Yang pertama, kenali apa yang benar-benar kamu suka. Coba ambil waktu sebentar nih, luangkan waktu beberapa menit untuk mikir. Hal apa yang benar-benar bikin kamu seneng? Apa yang bikin kamu merasa hidup? Apa yang kamu lakukan bahkan ketika gak ada yang nonton, gak ada yang kasih pujian? Mungkin hal-hal sederhana kayak misalnya kamu suka masak. Masakan kamu itu enak, tapi kalau di foto tuh gak estetik. Gak apa-apa juga kan? Yang penting rasanya enak. Atau kalau kamu lagi di rumah, kamu suka pakai baju santai, terus udah gitu kamu nonton film komedi romantis sambil ketawa-ketawa. Itu sesuatu yang kalau dipajang di sosial media gak estetik, tapi ya itu sesuatu yang kamu suka, gak apa-apa juga. Atau kamu suka jalan-jalan sendirian, tanpa dokumentasi, tanpa foto, tanpa story, hanya menikmati suasana dan pikiran kamu sendiri. Perhatikan kapan kamu merasa paling jadi diri kamu sendiri. Coba pikirin momen-momen di mana kamu merasa paling ringan, bebas, gak pura-pura. Mungkin pada saat kamu lagi ngobrol jujur sama teman kamu yang paling dekat. Atau mungkin pada saat kamu melakukan hal yang kamu suka tanpa takut dijudge sama orang lain. Di momen-momen seperti itu kamu lagi jadi versi paling diri kamu sendiri nih. Perhatikan pola-pola kecilnya, di mana kamu berada, sama siapa, dan sedang melakukan apa. Dari situ kamu jadi lebih tahu lingkungan apa yang bisa membantu kamu untuk tumbuh jadi lebih baik. Dan juga orang-orang seperti apa yang bikin kamu nyaman untuk bisa jadi diri kamu sendiri. Berikutnya, berhenti membandingkan diri. Ini bagian yang paling sulit karena saat ini adalah eranya sosial media. Kita terbiasa untuk melihat highlight kehidupannya orang lain. Lalu kita mulai merasa kurang menarik, kurang cantik, kurang produktif. Padahal kita gak pernah tahu keseluruhan cerita dari orang itu seperti apa. Seperti yang tadi saya ceritain tentang teman saya tadi. Kita gak pernah tahu ternyata dia sendiri tidak menikmati hidupnya. Jadi setiap kali kita mau membandingkan diri kita dengan orang lain, kita mesti ingat bahwa hidup ini bukan kompetisi visual. Kamu gak harus terlihat seperti siapapun. Cukup jadi versi paling jujur dari diri kamu sendiri. Atau kalau kamu masih perlu pembanding juga, bandingin aja diri kamu yang dulu sama diri kamu yang sekarang. Klasik, udah banyak banget yang bilang begitu, tapi emang benar. Lihat seberapa jauh kamu udah berkembang, bukan seberapa keren hidup kamu terlihat di matanya orang lain. Berani tampil apa adanya. Jujur itu butuh keberanian, karena waktu kamu berani untuk menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya, gak semua orang akan suka. Dan itu gak apa-apa. Karena keaslian punya daya tarik yang gak bisa ditiru sama siapapun. Hidup sesuai nilai-nilai kamu sendiri. Ini mungkin inti dari keotentikan. Otentik itu bukan sekedar hanya tentang gaya bicara atau penampilan, tapi otentik itu adalah tentang arah hidup. Apa nilai yang penting buat kamu? Kejujuran, ketenangan, kebebasan, kebaikan. Kalau kamu tahu nilai-nilai itu, akan lebih mudah untuk kamu membuat keputusan-keputusan yang berdasarkan nilai-nilai itu. Kamu gak akan mudah terseret sama arus, karena kamu tahu arahnya kamu mau pergi itu kemana dan kenapa. Dari situ kamu akan mulai merasa damai, karena hidup kamu bukan hanya sekedar kelihatan indah, tapi justru lebih bermakna buat diri kamu sendiri. Jadi kalau hari ini kamu merasa bahwa hidup kamu belum terlihat estetik, belum rapi, belum sesuai ekspektasi, gak apa-apa. Yang penting kamu jujur sama diri kamu sendiri. Hidup itu gak harus terlihat sempurna. Yang penting adalah hidup itu bisa dinikmati. Nikmati saat kamu bisa tumbuh jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri.
hidup kamu nggak hanya terlihat estetik, tapi lebih otentik. Mudah-mudahan video hari ini bisa bermanfaat buat kamu. Kita ketemu lagi nanti di video yang ini ya. Thank you for watching teman-teman. Bye.